warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kalimat efektif dengan terdapat 7 anggota. Ada Kak Esti Nuraini, ada Kak Nur Azmi, ada Kak Inaya, Kak Naila, saya Widya, Kak Sharon, dan juga Kak Talia. 내가 먼저 할게. 네, 선생님. 저는 오늘 네모입니다. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah berbahasa Indonesia yang berjudul Analisis Penggunaan Kalimat Efektif Tepat pada Waktunya. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah berbahasa Indonesia sekaligus untuk memperdalam pemahaman mengenai pentingnya struktur kalimat yang tepat dalam menyampaikan gagasan. Penulis menyadari bahwa kemampuan menyusun kalimat efektif sangat krusial agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh pembaca secara tepat, ringkas, dan tidak menimbulkan ambiguitas. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penyusunan maupun tata bahasa. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari pembaca sekalian demi memperbaikan di masa yang mendatang. Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan wawasan tambahan serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kebahasaan. Di daftar isi ini, yang pertama ada pengertian kalimat efektif, yang kedua ada fungsi kalimat efektif, yang ketiga ada ciri-ciri kalimat efektif, yang keempat ada syarat kalimat efektif, yang kelima ada unsur kalimat efektif, yang keenam struktur kalimat efektif, yang ketujuh contoh kalimat efektif, dan yang kedelapan faktor penyebab ketidakefektifan kalimat. Selanjutnya pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan kembali gagasan dari penulis ataupun pembicara kepada pembaca atau pendengar secara jelas dan juga tepat. Kalimat ini disusun dengan mengikuti kaidah bahasa yang benar sehingga dapat mengungkapkan ide sesuai dengan yang diharapkan tanpa menimbulkan makna ganda. Kalimat efektif harus mudah dipahami oleh orang lain, baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Tujuan dari penulisan kalimat adalah agar pesan tersampaikan secara lugas sehingga pembaca tidak perlu menebak-nebak maksud penulis. Selanjutnya ada fungsi kalimat efektif. Di sini ada 5 fungsi. Yang pertama, subjek berperan sebagai pelaku suatu tindakan. Yang kedua, predikat, menyatakan tindakan atau keadaan, biasanya berupa kata kerja. Yang ketiga, objek adalah unsur yang menerima atau dikenai tindakan dari predikat. Yang keempat, keterangan memberikan informasi tambahan melalui penggunaan kata depan atau preposisi, atau kata penghubung, konjungsi, dan jika dihilangkan makna inti kalimat tetap utuh. Yang kelima, pelengkap berfungsi menambahkan informasi yang melekat pada unsur lain dalam kalimat, namun tidak mengubah makna utama jika dihapus. Selanjutnya ada ciri kalimat efektif. Suatu kalimat yang efektif apabila dapat mengungkapkan gagasan pemakainya secara tepat dan dapat dipahami secara tepat pula oleh pendengar atau pembaca. Oleh sebab itu, kalimat efektif punya ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan dan kesepadanan. Yang kedua, kesejajaran. Yang ketiga, penekanan. Yang keempat, kehematan dalam mempergunakan kata. Yang kelima, kevariasian dalam struktur kalimat. Kesatuan dan kesepadanan. Dalam suatu kalimat, harus ada keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipergunakan. Kesepadanan kalimat dapat dilihat dari struktur bahasa dalam mendukung gagasan atau konsep yang merupakan kepaduan pikiran. Pada umumnya, dalam sebuah kalimat terdapat satu ide gagasan yang hendak disampaikan. Kesantunan dalam suatu kalimat bisa dibentuk jika ada keselarasan antara subjek predikat, predikat objek, dan predikat keterangan. Kesepadanan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, subjek dan predikat sebagai unsur kalimat. Kata-kata itu masing-masing menduduki fungsi tertentu. Kalimat sekurang-kurangnya memiliki unsur atau inti atau pokok pembicaraan. Yang kedua, kata penghubung intra kalimat dan antar kalimat.
kalimat penghubung yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah frase atau kelompok kata, atau menghubungkan klausa dengan klausa di dalam sebuah kalimat disebut konjungsi intrakalimat. Yang selanjutnya ada gagasan pokok. Dalam menyusun kalimat, kita harus mengemukakan gagasan pokok. Gagasan pokok pada diletakkan pada bagian di depan kalimat. Jika seorang penulis hendak menggabungkan dua kalimat, maka penulis harus menentukan bahwa kalimat yang mengandung gagasan pokok harus menjadi induk kalimat. Selanjutnya, kesejajaran. Kalimat efektif harus mengandung kesejajaran antara gagasan yang diungkapkan dan bentuk bahasa sebagai sarana pengungkapnya. Kesejajaran dalam kalimat adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama dan dipakai dalam susunan serial. Jika sebuah gagasan dalam suatu kalimat dinyatakan dengan frase atau kelompok kata, maka gagasan-gagasan lain yang sederajat harus dinyatakan dengan frase. Jika sebuah gagasan dalam suatu kalimat dinyatakan dengan benda, misalnya bentuk bean dan kean, maka gagasan lain yang sederajat harus dengan kata benda juga. Kesejajaran akan membantu memberi kejelasan kalimat secara keseluruhan. Jika dilihat dari bentuknya, kesejajaran dapat menyebabkan keserasian. Jika dilihat dari segi makna atau gagasan yang diungkapkan, kesejajaran dapat menyebabkan informasi yang diungkapkan menjadi sistematis sehingga mudah dipahami. Kesejajaran dapat dibedakan atas kesejajaran bentuk, kesejajaran makna, dan kesejajaran bentuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada penekanan. Setiap kalimat memiliki sebuah gagasan pokok. Inti pikiran ini biasanya ingin ditekankan atau ditonjolkan oleh penulis atau pembicara. Seorang pembicara akan memberi penekanan pada bagian kalimat dengan memperlambat ucapan, meningkatkan suara, dan sebagainya. Penekanan di dalam kalimat adalah upaya pemberian aksentuasi, pementingan, atau pemutusan perhatian pada salah satu unsur atau bagian kalimat agar perhatian dari pendengar atau pembaca. Dalam penulisan ada berbagai cara untuk memberi penekanan pada kalimat, antara lain dengan cara pemindahan letak frase dan mengulangi kata-kata yang sama. Pemindahan letak frase yang pertama, untuk memberi pada bagian tertentu sebuah kalimat, penulis dapat memindahkan letak frase atau bagian kalimat itu pada bagian depan kalimat. Cara ini disebut juga pengutamaan bagian kalimat. Yang kedua ada mengulangi kata yang sama. Pengulangan kata dalam sebuah kalimat kadang-kadang diperlukan dengan maksud memberi penegasan pada bagian ujaran yang dianggap penting. Pengulangan kata yang demikian dianggap dapat membuat maksud kalimat menjadi lebih jelas. Kehematan dalam mempergunakan kata. Kehematan dalam kalimat efektif merupakan kehematan dalam pemakaian kata, frase, atau bentuk lainnya yang dianggap tidak perlu. Sebuah kata dikatakan hemat bukan karena jumlah katanya sedikit. Kehematan itu menyangkut tentang gramatikal dan makna kata. Yang utama adalah seberapa banyak kata yang bermanfaat bagi pembaca atau pendengar. Kehematan adalah adanya hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luas jangkauan makna yang diacu. Unsur-unsur dalam penghematan yaitu yang pertama ada pengulangan subjek kalimat, yang kedua hiponim dihindarkan, yang ketiga penghilangan bentuk yang bersinonim, yang keempat ada penghilangan makna jamak yang ganda, yang kelima ada pemakaian kata depan, dari, dan daripada. Kevariasian dalam struktur kalimat. Kelincahan dalam penulisan tergambar dalam struktur kalimat yang digunakan. Ada kalimat yang dimulai dengan subjek, ada pula yang dimulai dengan predikat atau keterangan. Ada kalimat yang pendek dan ada kalimat panjang. Tulisan yang mempergunakan pola serta bentuk kalimat yang terus-menerus sama akan membuat suasana menjadi kaku dan monoton atau datar sehingga membaca menjadi kegiatan yang membosankan. Oleh sebab itu, untuk menghindarkan suasana monoton dan rasa bosan, suatu paragraf dalam tulisan memerlukan bentuk pola dan jenis kalimat yang bervariasi. Kevariasian ini tidak ditemukan dalam kalimat demi kalimat atau pada kalimat-kalimat yang dianggap sebagai struktur bahasa yang berdiri sendiri.
Ciri kevariasian akan diperoleh jika kalimat yang satu dibandingkan dengan kalimat yang lain. Kemungkinan kevariasian kalimat tersebut: yang pertama, ada variasi dalam pembuka kalimat. Yang kedua, variasi dalam pola kalimat. Yang ketiga, variasi dalam jenis kalimat. Yang keempat, variasi dalam bentuk aktif pasif. Syarat-syarat kalimat efektif. Penulisan kalimat efektif tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti kaidah kebahasaan yang berlaku seperti struktur, tata bahasa yang benar, pemilihan diksi yang tepat, dan kesesuaian makna. Kaidah kalimat efektif ini berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun kalimat agar informasi yang disampaikan tidak hanya jelas, tetapi juga logis dan mudah dipahami. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, penulisan kalimat pun menjadi lebih sistematis dan mampu menyampaikan pesan-pesan secara optimal kepada pembaca atau pendengar. Terdapat beberapa syarat untuk kalimat bisa dianggap efektif, yaitu yang pertama ada kelogisan, yang kedua ketegasan, yang ketiga kehematan, yang keempat ketepatan, yang kelima kecermatan, yang keenam kepaduan, yang ketujuh kesejajaran, yang kedelapan kesepadanan. Selanjutnya ada syarat kalimat efektif. Yang pertama yaitu ada kelogisan, yaitu kalimat dapat dipahami dengan baik jika penulisannya sesuai ejaan dan unsur-unsurnya, memiliki hubungan logis. Syarat utama kalimat efektif adalah logis, mudah dipahami baik dalam bentuk aktif maupun pasif. Kejelasan subjek, predikat, dan keterangan sangat penting agar makna tidak rancu. Pengantar kalimat harus tepat, dan predikat tidak boleh diawali kata yang tidak perlu agar pesan tetap jelas. Yang kedua ada ketegasan, yaitu penekanan terhadap ide pokok merupakan unsur penting dalam penulisan kalimat efektif agar informasi utama disampaikan dengan jelas. Penekanan dapat dilakukan dengan meletakkan kata penting di awal kalimat, menyusun urutan kata secara logis, mengulang kata atau repetisi, menyisipkan pertentangan, atau menggunakan partikel penegas. Teknik ini membantu menonjolkan elemen penting dan memudahkan pembaca memahami inti pesan. Yang ketiga ada kehematan, yaitu dalam kalimat efektif, kehematan merupakan prinsip penting yang berarti menggunakan kata secukupnya tanpa mengurangi makna. Hindari penggunaan kata, frasa, atau bentuk yang tidak perlu, termasuk pengulangan subjek jika hanya ada satu, penggunaan sinonim dalam satu kalimat, serta penambahan keterangan jamak pada kata yang sudah bermakna jamak. Penerapan prinsip ini membuat kalimat lebih ringkas, jelas, dan tetap bermakna. Yang keempat ada ketepatan, yaitu supaya pesan tersampaikan tepat sasaran, penyusunan kalimat harus dilakukan dengan cermat. Ketepatan menjadi syarat utama dalam kalimat efektif, yang bergantung pada pemilihan diksi sesuai konteks. Penulis perlu memilih kata secara tepat, menggunakan pasangan kata yang serasi, dan tidak menghilangkan proporsi yang diperlukan. Dengan begitu, informasi akan tersampaikan secara akurat tanpa menimbulkan makna ganda. Selanjutnya itu ada kecermatan, yaitu kalimat yang efektif harus bebas dari makna ganda atau ambiguitas. Oleh karena itu, pemilihan kata atau diksi perlu diperhatikan dengan seksama. Hal ini karena kalimat efektif hanya memuat satu arti yang jelas, tanpa menyimpang maupun membingungkan pembaca. Selanjutnya ada kepaduan, yaitu kepaduan berarti bahwa informasi dalam kalimat harus disampaikan secara utuh dan tidak terpecah-pecah. Kalimat sebaiknya tidak bertele-tele dan menghindari penyisipan kata yang tidak perlu, seperti daripada atau tentang di antara predikat dan objek penderita. Yang terakhir ada kesejajaran, yaitu kalimat yang efektif perlu menjaga keseragaman bentuk atau makna kata yang digunakan. Kesejajaran dalam kalimat tercermin dari konsistensi pengguna imbuhan. Sementara dalam struktur, kesejajaran tampak pada susunan klausa dalam kalimat majemuk, yang memiliki bobot dan pola yang setara. Selanjutnya, ada unsur kalimat efektif. Yang pertama, ada subjek seperti pelaku, tokoh, atau tokoh pembicaraan, atau benda, atau orang, atau tempat. Yang kedua ada predikat, yaitu tindakan, kondisi, atau sifat yang menjelaskan subjek. Yang ketiga ada objek, yaitu sasaran yang langsung dikenai tindakan oleh predikat, atau biasanya setelah kata kerja aktif transitif. Yang keempat ada pelengkap atau pel,
yaitu unsur yang melengkapi predikat seringkali tertukar dengan objek namun tidak bisa menjadi subjek dalam kalimat pasif. Dan yang terakhir, ada keterangan atau yaitu informasi tambahan mengenai waktu, tempat, cara, atau sebab akibat. Selanjutnya ada struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif mengikuti jenis kalimat, struktur penempatan subjek, predikat, objek, dan keterangan menyesuaikan jenis kalimat yang akan dibuat. Selama syarat untuk menyusun kalimat efektif sudah ditaati, maka strukturnya hanya tinggal menyesuaikan jenis kalimat. Kalimat efektif umumnya mengikuti pola subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, mahasiswa mengerjakan tugas di perpustakaan. Selanjutnya ada faktor penyebab ketidakefektifan kalimat. Ketidakefektifan kalimat dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama kontaminasi atau kerancuan, yang kedua pleonasme, yang ketiga ambiguitas, yang keempat ketidakjelasan unsur inti kalimat, yang kelima kemubaziran preposisi dan kata, yang keenam kesalahan nalar, yang ketujuh ketidaktepatan bentuk kata, yang kedelapan ketidaktepatan makna kata, yang kesembilan pengaruh bahasa daerah, dan yang terakhir pengaruh bahasa asing. Selanjutnya ada faktor penyebab ketidakefektifan kalimat. Yang pertama kontaminasi atau kerancuan. Kontaminasi adalah suatu gejala yang dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan kerancuan. Rancu artinya kacau, jadi kerancuan artinya kekacauan yang dirancukan ialah susunan, perserangkaian, dan penggabungan. Lalu yang kedua ada pleonasme. Pleonasme berarti pemakaian kata-kata yang berlebihan. Gejala pleonasme timbul karena beberapa kemungkinan. Antara lain yang pertama, pembicara tidak sadar atau tidak sengaja bahwa apa yang diucapkan itu mengandung sifat berlebihan. Lalu yang kedua dibuat bukan karena tidak sengaja, melainkan karena tidak tahu bahwa kata-kata yang digunakannya mengungkapkan pengertian yang berlebih-lebihan. Dan yang ketiga dibuat dengan sengaja sebagai salah satu bentuk gaya bahasa untuk memberikan tekanan pada arti atau intensitas. Selanjutnya ada ambiguitas. Kalimat yang memenuhi ketentuan tata bahasa, tetapi masih menimbulkan tafsiran ganda tidak termasuk kalimat yang efektif. Lalu ada ketidakjelasan unsur inti kalimat, yaitu suatu kalimat yang baik memang harus mengandung unsur-unsur yang lengkap. Dalam hal ini, kelengkapan unsur kalimat itu sekurang-kurangnya harus memenuhi dua hal, yaitu subjek dan predikat. Jika predikat kalimat itu berupa kata kerja transitif, unsur kalimat yang disebut objek juga harus hadir. Unsur lain, yakni keterangan, kehadirannya bersifat sekunder atau tidak terlalu dipentingkan. Lalu ada kemubaziran preposisi dan kata. Ketidakefektifan kalimat sering disebabkan oleh pemakaian kata depan yang tidak terlalu perlu. Keefektifan dalam penggunaan bahasa selain dapat dicapai melalui pemilihan kata yang tepat, dapat dilakukan dengan menghindari pemakaian kata yang mubazir. Kata mubazir yang dimaksud di sini ialah kata yang kehadirannya tidak terlalu diperlukan, sehingga jika dihilangkan tidak merubah makna yang ingin disampaikan. Selanjutnya kesalahan nalar. Nalar menentukan apakah kalimat yang kita tuturkan ialah kalimat yang logis atau tidak. Nalar ialah aktivitas yang memungkinkan seseorang berpikir logis. Pikiran yang logis ialah pikiran yang masuk akal yang berterima. Jadi dalam bertutur atau menulis gunakanlah nalar sebaik-baiknya sehingga dapat menghasilkan kalimat yang logis dan tepat makna, serta efektif. Kalimat yang seperti itulah yang mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca atau pendengar. Hindarkanlah kesalahan nalar dalam bertutur atau menulis. Lalu ketidaktepatan bentuk kata. Banyak kita jumpai bentuk kata yang menyimpang atau tidak tepat dari aturan yang ada. Misalnya pengusakan, pengeluasan, perlawatan, dan perletakan. Bentuk seperti itu timbul karena pengaruh bahasa Jawa. Jadi dalam menulis atau bertutur, perhatikanlah bentuk kata yang digunakan. Gunakanlah bentuk kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Hindari kesalahan dalam memilih bentuk kata.
Lalu ketidaktepatan makna kata. Jika sebuah kata tidak dipahami maknanya, pemakaiannya pun mungkin tidak akan tepat. Hal itu akan menimbulkan keganjilan, kekaburan, dan salah tafsir. Di samping ketidaktepatan makna kata yang menjadi penyebab ketidakefektifan kalimat, hubungan kata dengan maknanya juga sering menimbulkan ketidakefektifan kalimat. Oleh karena itu, kita harus memperhatikannya dengan cermat. Pengaruh bahasa daerah. Banyak kata dari bahasa daerah masuk ke dalam bahasa Indonesia, memperkaya pendarahan katanya. Kata-kata bahasa daerah yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia tampaknya tidak menjadi masalah jika digunakan dalam pemakaian bahasa sehari-hari. Akan tetapi, bahasa daerah yang belum berterima dalam bahasa Indonesia inilah yang perlu dihindari penggunaannya agar tidak menimbulkan kemacetan dalam berkomunikasi, sehingga informasi yang ingin disampaikan menjadi efektif. Lalu pengaruh bahasa asing. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh bahasa lain, bahasa daerah maupun bahasa asing. Pengaruh itu di satu sisi dapat memperkaya khazanah bahasa Indonesia, tetapi di sisi lain dapat juga mengganggu kaidah tata bahasa Indonesia sehingga menimbulkan ketidakefektifan kalimat. Akhir-akhir ini pengaruh bahasa Inggris sangat besar. Beberapa kata yang berasal dari bahasa Inggris sering dipakai selain kata-kata bahasa Indonesia yang searti dengan kata-kata itu. Contoh dari kalimat efektif, yang pertama pihak sekolah sebagai subjek, memasang sebagai predikat, CCTV sebagai objek, untuk keamanan sekolah sebagai keterangan tujuan. Lalu ibu sebagai subjek, belanja sebagai predikat, buah, sayur, telur, daging sapi, dan beras sebagai objek, di pasar sebagai keterangan tempat. Lalu putri sebagai subjek, mengayuh sebagai predikat, sepeda sebagai objek, dengan kencang sebagai keterangan cara. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kesimpulan. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan gagasan secara jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar, sesuai dengan maksud penulisan atau pembicara. Kalimat efektif harus memenuhi kaidah bahasa yang benar, tidak menimbulkan makna ganda, serta tersusun secara logis dan sistematis. Ciri-ciri kalimat efektif meliputi kesatuan, kesejajaran, penekanan, kehematan, dan variasi struktur. Selain itu, kalimat efektif juga harus memenuhi syarat seperti kelogisan, ketegasan, ketepatan, kecermatan, kepaduan, dan kesepadanaan. Unsur-unsur utama dalam kalimat efektif terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan yang disusun secara tepat. Ketidakefektifan kalimat dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti penggunaan kata yang berlebihan, ambiguitas, kesalahan nalar, ketidakjelasan struktur, serta pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang kaidah bahasa sangat penting dalam menyusun kalimat yang efektif. Saran, penulis atau pembicara sebaiknya memahami kaidah bahasa Indonesia dengan baik agar mampu menyusun kalimat yang jelas, logis, dan tidak ambigu. Yang kedua, ada gunakan kata-kata secara hemat dan tepat agar tidak terjadi pemborosan kata atau makna ganda. Yang ketiga, ada perhatikan struktur kalimat sehingga pesan yang disampaikan mudah dipahami. Yang keempat, ada hindari penggunaan kata yang tidak perlu, pengulangan berlebihan, serta pengaruh bahasa daerah atau asing yang tidak sesuai kaidah. Yang terakhir, ada latihan menulis dan membaca secara rutin, sangat dianjurkan untuk meningkatkan kemampuan dalam membuat kalimat efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.